Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Shalom, mejuah-juah manbanta Krina. Kami Krina pelayan GBKP Rungkun Cengkareng mengucapkan selamat mengikuti ibadah Kamis Putih Ibas Berngi Endah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih adalah di mana kita memperingati perjamuan malam. Perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang kebersamaan, kesederhanaan, pelayanan, dan kerendahan hati. Mari kita memasuki ibadah kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Makna penyaliban dan kematian Yesus bagi kita adalah di mana Tuhan Yesus Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Mari kita angkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup tidaklah selalu semanis yang kita bayangkan. Pahit getir hidup menyapa di setiap langkah kita. Sebagai umatnya, kita tahu siapa yang kita percaya, baik siang atau malam. Di semua peristiwa, Tuhanlah gunung batu keselamatan, landasan pengharapan kita. Jikalau kita mengingat dosa kita, setiap kita layak untuk menerima murkanya. Syukur kepada Tuhan di dalam pengampunan oleh darah Yesus. Engkau membuat hati kami lega. Biarlah sejahtera-Mu kami kecap dan membawa kami untuk terus bersama-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama memasuki hadirat Tuhan dengan penuh syukur dan penyerahan. Dengan bersama kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Di dalam nama Allah Bapa, Halik langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus yang menderita dan mati di salib, di dalam nama Roh Kudus, penghibur umatnya, damai sejahtera dari tahta Allah yang maha tinggi, turun melingkupi dunia dan segala isinya. Amin. Invokasio diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita bernyanyi dari kitab Ndenden 190 ayat 1 dan 2.
Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kasih Allah yang menyelamatkan. Dalam hidup yang cemar, kami rindukan Tuhan. Rancangannya tetap teguh, peganganku yang abadi. Mengubah kepahitan sehingga cawan duka pun mengandung manisnya madu dan akhirnya bahagia. Bencana, maut dan kemelut tidak lagi merisaukanku, sangat terasa rangkulannya. Tidak usah kuragukan lagi, pembasuhannya membuat jiwaku sembuh. Betapa mengagumkan tujuan kasih Tuhan. Oleh kasih-Nya aku hidup, sukacitaku penuh. Akulah pewaris surga, tempat yang kekal. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tetap menyaksikan kasih-Nya. Yesuslah segala-galanya bagi kita, sahabat terdekat yang tetap menuntun kita menjalani kehidupan ini. Hidup kita indah dan mulia, bersama Dia kita bahagia. Hidup kekal karena kita melekat erat di dalam Dia. Seperti tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita respon dari ini tadi, bernyanyi dari kitab Ndenden 212 ayat 1 dan 2. Resi
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Renungan Kamis Putih. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9 kami bacakan dari sini. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan kehendaknya dengan segenap hati. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus, Mesias penyelamat kehidupan kami naikkan syukur, pujian dan hormat kepadamu di malam ini. Di ibadah Kamis Putih ini, sebagai umat-Mu kami diajak, kami dibawa untuk memaknai perjalanan penderitaan-Mu untuk memuliakan manusia. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah setiap kami, ya Allah Bapa yang teramat baik. Kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menyatakan betapa Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas. Pakai hamba-Mu ini untuk menyapa jemaat di dalam kuasa firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, Yohanes pasal 13 di ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-35. Demikian kesaksian kitab suci. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku,
Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, secara pribadi saya merasakan keberadaan memang pasti tidak bisa disamakan dengan keberadaan Yesus ya. Ini perayaan Kamis Putih terakhir buat saya dengan jemaat. Besok Jumat Agung yang terakhir dengan jemaat. Besoknya lagi Sabtu Pengharapan yang terakhir dengan jemaat. Dan Minggu Paskah yang terakhir dengan jemaat. Buat saya ini kesannya membekas. Pasti tidak terlupakan. Apalagi malam ini kita akan mengadakan pembasuhan kaki. Termasuk semua jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mempersiapkan baskom berisi air dan juga handuk kecil untuk melaksanakan pembasuhan kaki. Kalaulah malam ini adalah malam di mana Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, pasti malam ini penuh dengan pertanyaan. 1000 tanya, bermacam-macam tanya, tapi jawabannya bisa tidak ada. Karena para murid pada dasarnya, saudaraku yang terkasih, yang sudah teramat melekat dengan Yesus, yang senantiasa menyaksikan keajaiban, mukjizat, dan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan rabbi-rabbi Yahudi yang lain, sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk berpisah dengan gurunya. Apalagi Yesus berulang-ulang mengucapkan, berkali-kali menekankan bahwa dialah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Di pemikiran orang Yahudi dan juga murid-murid saudaraku, pengakuan Yesus sebagai Mesias itu adalah Superman, tidak terkalahkan dan tidak diragukan lagi kekuatannya dan kedahsyatannya. Oleh sebab itu, walaupun Yesus berulang-ulang berkata bahwa anak manusia akan diserahkan, bahwa anak manusia akan disesah, bahwa anak manusia akan disalibkan, ini tidak pernah masuk di dalam hati dan pemikiran
para murid. Sampai hari terakhir mereka bersama-sama dengan Yesus, jauh dari bayangan mereka Yesus akan meninggalkan mereka dengan cara yang sangat tragis, dengan cara yang sangat mengenaskan, dengan cara yang sangat terhina. Mati di kayu salib. Di malam kebersamaan mereka, Yesus tetap meneguhkan dan menguatkan para murid. Karena setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka murid-murid harus menjadi penampakan, manifestasi, perwujudan daripada wajah Yesus, kehadiran Yesus di dalam diri mereka sebagai murid, sebagai umat yang ditinggalkan oleh Yesus. Apa yang Tuhan Yesus tekankan kepada para murid, saudaraku, itu muncul di ayat 34, Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Mengapa Yesus berkata ini perintah baru? Padahal di dalam perjanjian lama pun pengajaran saling mengasihi itu kerap kali diucapkan. Salah satu contoh di Imamat 19 ayat 18. Di sana tertulis, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sejak perjanjian lama, ajaran kasih ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Tetapi mengapa Yesus berkata ini adalah perintah baru? Di mana barunya perintah itu, saudaraku? Perhatikan baik-baik. Pada saat orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel saling mengasihi, maka kasih yang diberlakukan itu lebih sering, lebih banyak. Oleh karena aku mengasihi dia, oleh karena dia mengasihiku. Aku mengasihi dia, oleh karena dia peduli akan hidupku. Aku mengasihi dia karena dia sahabatku, dia sebangsaku, dia seagama dengan aku. Aku mengasihi dia karena kami satu kampung, satu kompleks perumahan. Aku mengasihi dia karena kami sejak kecil adalah sahabat. Itu yang sering terjadi, saling mengasihi di antara mereka. Tetapi kasih yang Yesus katakan sebagai perintah yang baru adalah kesediaan untuk melayani, kesediaan untuk menghamba, kesediaan untuk memperbudak diri di hadapan orang lain tanpa melihat latar belakang orang itu. Apakah dia baik atau tidak? Apakah sebangsa atau tidak? Apakah seagama atau tidak? Apakah sekampung atau tidak? Apakah pernah ada perjanjian satu dengan yang lain atau tidak? Perintah yang baru saling mengasihi adalah itu inisiatif, prakarsa dari pribadi orang itu untuk mencurahkan kasih kepada siapa saja dan tanpa memikirkan balasan yang akan dia terima dari orang itu. Kasih tidak harus dibalas dengan kasih. Ini perintah baru. Senyum tidak harus dibalas dengan senyuman. Inilah perintah baru. Kebaikan
tidak harus dibalas dengan kebaikan. Inilah perintah yang baru yang Yesus perkatakan pada saat itu kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus berkata seperti itu, kita tahu saudaraku, maka Yesus mengorbankan dirinya. Yesus menghilangkan kemuliaannya sebagai anak Allah. Yesus meninggalkan kemahatinggiannya sebagai raja di atas segala raja. Dan karena dia mempertegas kasih itu kepada murid, maka pada malam itu terjadilah sebuah ritual yang tidak pernah dialami oleh para murid. Yesus adalah guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ini tidak lazim, saudara, karena dia guru dan Tuhan. Tetapi karena ini adalah perintah baru, maka kasih itu harus dimulai dari pribadi Yesus yang memperkatakannya. Maka dikatakan di Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jika aku membasuh kakimu, akulah Tuhan dan gurumu. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ayat 15. Inilah teladan yang kuberikan kepadamu. Maka perbuatlah seperti yang aku perbuat kepadamu. Dan jika itu kita lakukan, maka dalam Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Untuk memproklamasikan, mendeklarasikan kita murid Tuhan, bukan jagoan khotbah, bukan penghafal ayat-ayat Alkitab, bukan hanya kata-kata manis, tetapi adalah perintah baru saling mengasihi. Dan sekali lagi saudara, kata saling mengasihi itu adalah berarti kesediaan untuk menghamba, kesediaan untuk merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang malam ini akan kita praktekkan. Yang biasanya terjadi adalah kalau kita orang tua, kita akan menuntut anak-anak. Aku bapakmu, aku ibumu, lakukan ini. Kalau kita seorang pimpinan, biasanya kita akan menuntut karyawan, staf atau anak buah, aku pimpinanmu, aku kepalamu, aku bosmu. Lakukan ini dan ini perintah. Atau kalau kita punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, maka begitu gampangnya kita berkata, karena aku lebih mempunyai sesuatu, maka engkau yang berkekurangan, yang kau miliki tidak seperti yang kumiliki, maka begitu gampang kita memerintahkan orang itu untuk melayani kita. Tetapi malam ini saudaraku yang terkasih, perintah yang baru untuk saling mengasihi adalah penekanannya kesediaan untuk menghamba. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti bacaan pertama berkata bagaimana pemazmur sangat-sangat mensyukuri kehidupannya karena dia sungguh melihat kasih dan keadilan Allah. Allah yang penuh kasih sayang, yang memelihara dia,
yang melepaskan dia dari dunia orang mati, dari kesesakan, dari kedukaan, sehingga muncul sebuah pernyataan di Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saudara, di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai anak-anaknya. Ayat 33. Hai anak-anakku. Kata anak-anak di sini dalam bahasa Yunani adalah teknia, berarti anak bayi. Anak bayi kepada orang tua. Berarti ini berbicara tentang kualitas hubungan. Bayi tahu apa? Bayi tergantung kepada orang tuanya. Tuhan menempatkan kita sebagai anak bayi, anak yang baru lahir. Berarti Tuhan itu sedang berkata kepada kita bahwa apapun akan kulakukan untuk bayiku, untuk anakku, mati pun aku mau. Itu kata teknia di ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kau akan cari aku dan engkau tidak mungkin datang kepadaku kecuali aku yang datang kepadamu. Artinya apa? Sempurnalah apa yang Allah lakukan di dalam Yesus kepada umat manusia. Saudara, jemaat Tuhan, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang akan kasih yang Dia curahkan bagi kita. Malam ini kita persiapkan diri kita untuk mengikuti pembasuhan kaki. Setiap ada yang di rumah bersiap-siap. Yang ada di rumah, siapkan baskom berisi air dan juga handuk kecil atau serbet untuk melaksanakan pembasuhan ini. Dan di gereja ini kami akan melaksanakannya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Besar kasih Allah kepada setiap kita. Dan kasih itu bukan kasih yang menuntut. Kasih itu adalah kasih sejati. Saya mengundang dengan penuh hormat dan kemuliaan Edo, saya mengundang dengan penuh cinta Geral, saya undang Dina, saya undang Nandi Boy dengan penuh kasih. Saya undang Ricky, saya juga undang Rara, dan yang di rumah, kalau kebetulan saudara ada orang tua dan anak,
maka orang tua terlebih dahulu membasuh kaki anak-anaknya. Kalau ada suami istri, maka suami terlebih dahulu membasuh kaki istrinya. Begitu seterusnya, saling membasuh kaki. Dan untuk saudaraku yang di depan ini, saya pendetamu. Yesusku bersedia menghamba. Yesusku bersedia mempermudah dirinya di hadapanku, di hadapan umat manusia. Yesusku yang adalah Raja, Dia menundukkan dirinya di hadapanku dan berkata, aku mengasihimu. Dan pada malam ini saya mau praktekkan apa yang Yesusku pernah lakukan kepada para muridnya, yang bisa jadi itu dianggap tidak lazim, tidak biasa. Sebagai seorang guru dan Tuhan menunduk di hadapan muridnya yang kesetiaannya masih diragukan. Yudas mengkhianat, Petrus mengkhianat. Saya tidak berharap kita mengkhianat memang, tetapi begitulah kasih Yesus. Sama sekali tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran. Saudaraku yang ada di rumah, mari laksanakan ini. Orang tua ke anak, suami ke istri. Kalau kita pimpinan, punya karyawan atau staf yang hari ini bersama-sama di rumah, mari lakukan kepada karyawannya. Atau ada saudara bersaudara, abang tua, kakak tua, lakukan kepada adik-adiknya. Saudaraku berenam boleh sambil bernyanyi setengah suara, melayani, melayani. Melayani. Selamat melayani dengan setia, setia sampai akhir. Selamat melayani Geral, melayani dengan sungguh, setia sampai akhir. Selamat melayani Edo. Melayanilah dengan tulus dan ikhlas. Melayanilah karena engkau mengasihi Tuhan. Melayani karena engkau adalah anak Tuhan. Selamat melayani Nadeboy. Selamat melayani sahabatku. Setialah sampai akhir. Tuhan memperlengkapimu. Tuhan memakaimu dalam kuasa.
Selamat melayani, Riki. Teruslah menyala, Riki. Teruslah setia, Riki. Andalkan Tuhan dalam pelayananmu. Selamat melayani, nakku Rara. Selamat melayani, nakku. Setialah sampai akhir. Tuhan sahabatmu yang sejati, yang memperlengkapi engkau, yang memberikan kepadamu hikmat. Melayani. Bangkit berdiri, bergandengan tangan. Melayani, melayani, lebih sungguh melayani, layani, melayani, lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani. Melayani, melayani, lebih mengampuni, 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 lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni. Lebih sekali lagi mengampuni, 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 lebih mengampuni, 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 lebih sungguh. Silahkan kembali. Kami mengundang serayan-serayan Tuhan yang hari ini hadir di gereja ini. Mari dengan penuh hormat Diakon Feliani, Pertua Bapak Esia, Pertua Bapak kita, dan kami undang Geral membasuh kaki kami. Ini mewakili bahwa jemaat juga harus melayani hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari saling membasuh kaki satu dengan yang lain, karena inilah perintah yang baru, saling melayani, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Semua kita adalah pelayan, karena Tuhan telah meninggalkan teladan itu. Melayani bukan hal yang sulit. Kalaulah kita menghambakan diri kita,
kalau kita merendahkan diri kita di hadapannya. Ke depan ini kita sangat memerlukan orang-orang yang melayani dengan ikhlas, tulus, melayani oleh karena Tuhan, sehingga kita tidak perlu pujian, sanjungan, dan hormat manusia. Karena Tuhan sendiri yang akan mempermuliakan kita ketika kita melayani. Selamat melayani, saudaraku. Pelayanan kita masih panjang, perjuangan kita masih panjang. Mari bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama singer, melayani, melayani. Melayani, melayani, melayani. Yesus lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani Kepadaku melayani, melayani, lebih mengasihi, mengasihi lebih sungguh. mengasihi, Mengasihi, lebih sungguh mengasihi. mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengasihi. Mari kita berdoa. Teladan-Mu telah kami teladani. Perintah baru dari-Mu sudah kami terima dan akan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Melayani, mengasihi, mengampuni. Dengan demikian, maka semua akan diketahui oleh orang bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih.
untuk kasih-Mu yang besar, untuk cinta-Mu yang mengatasi segala-galanya. Kami berharga di mata-Mu. Kami tetap ada di dalam rancangan-rancangan ajaib-Mu. Inilah setiap kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Karena di luar Engkau kami binasa. Di luar Engkau kami kehilangan surga. Tetapi di dalam Engkau, maka dunia ini tidak bisa memisahkan kami dengan Engkau. Peganglah teguh kami Tuhan. Peluklah kami dengan dekapan-Mu Tuhan. Biarkan kami terus melekat erat bersama-sama dengan Engkau di dalam menjalani hidup ini. Terpuji Engkau, mulia Engkau, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, mari bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Marilah bersama-sama mempersiapkan persembahan pengucapan syukur kita. Kita bawa kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ungkapan kasih. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita angkatkan kidung jemaat 438 bait yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Marilah kita berdoa syafaat. Apapun juga yang menimpa kami, Tuhan adalah penjaga hidup kami. Naungan kasih Tuhan menjadi perlindungan kami.
di semua aspek kehidupan kami, duka dan suka, Tuhan memelihara. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, kota benteng kami, dan gunung batu kami. Bahwa tidak ada kekuatan yang sedahsyat kekuatan-Mu yang sanggup tolong kami dari segala perkara. Di malam ini kami bawa bangsa dan negara kami kepadamu. Di masa-masa kami dikejutkan dengan perilaku perbuatan yang tidak bertanggung jawab, teror bom yang membuat kami gelisah, membuat bangsa ini kalut dan takut. Tetapi sungguh nyata kasih Tuhan menjaga negeri kami, menjaga semua masyarakat yang ada. Oleh sebab itu Bapa, seperti apapun hebatnya gangguan kepada keutuhan negeri ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga bangsa kami, menjaga negeri kami. Dan kami juga sangat berharap, sekalipun ada provokasi, ada teror bom, tapi kami akan mengambil sikap untuk mengasihi dan mengampuni, untuk tidak membalaskan yang jahat dengan kejahatan. Dan kami lebih baik seperti Yesus, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Indonesia milik-Mu, Indonesia kepunyaan-Mu, dan biarlah kuat kuasa-Mu terus menaungi bangsa ini, dan Engkau utus para malaikat-Mu berkemah mengelilingi negeri kami, sehingga kejahatan-kejahatan yang dirancang tidak lagi terjadi. Kalaupun itu masih ada, maka kami percaya juga bahwa perlindungan dan pemeliharaan-Mu tetap lebih hebat dan lebih dahsyat daripada rancangan kejahatan bagi negeri kami, bagi bangsa kami, bagi masyarakat, bagi umat manusia. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada dunia ini. Engkau tidak membeda-bedakan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau merangkul kami dengan penuh cinta kasih. Dan Engkau tidak pernah berkata kepada kami, Engkau tidak layak untuk bersama dengan aku. Sebagaimana Engkau makan bersama dengan Sakeus, sebagaimana Engkau begitu akrab menyapa perempuan pelacur di sumur Jakub, sebagaimana Engkau tidak merasa jijik ketika berhadapan dengan orang-orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana Engkau lebih memperlihatkan cinta kasih daripada murka kepada orang-orang berdosa. Dan oleh karena cinta kasih-Mu lah kami tahu arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan malam ini segenap kami yang mengikuti siaran live streaming ini, kami menerima perintah baru itu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam semua pergumulan-pergumulan yang ada di masa-masa pandemi COVID-19. Setahun lebih sudah, tetapi sangat nyata kami tetap kuat dan teguh oleh karena Tuhan. Vaksinisasi sedang dilakukan dan kami juga sangat percaya ini cara Tuhan untuk membawa kami mengatasi, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dan sebagai gereja-Mu kami bertanggung jawab
untuk ikut melindungi bangsa ini dengan terus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Tuhan, Engkau juga dalam kuasa-Mu memulihkan perekonomian kami, memulihkan semua pekerjaan dan usaha kami, memulihkan dunia pendidikan, memulihkan kehidupan sosial, memulihkan kehidupan beragama kami. Setahun lebih kami memasuki dunia digital, tetapi di sana pun kami bisa merasakan kehadiran Allah, karena di rumah kami, di tempat-tempat kami sudah menjadi mezbah doa, menjadi altar Tuhan. Dan ini akan terus berlanjut sampai selama-lamanya. Dan kami percaya tidak lama lagi kami akan memasuki persekutuan seperti sedia kala. Kami akan bergandengan tangan. Kami akan bersama-sama mengumandangkan kidung pujian. Dan pada waktunya semua itu akan tiba, Bapa. Oleh sebab itu, kami semua bertanggung jawab untuk itu. Dan gerak pelayanan gereja-Mu ke depan oleh semua hamba-hamba-Mu, apapun bagiannya, oleh semua pengurus kategorial apapun bagiannya, oleh semua pengurus perpuluhan jabu-jabu apapun bagiannya, baik musik, singer, koster, tim IT, seluruhnya Tuhan, itu kami kembalikan menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagai jemaat-Mu, kami terus bersehati, bersepikir, bersepakat. Sebagai jemaat-Mu, kami saling menjaga satu dengan yang lain. Kami saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Besok kami akan bertemu kembali secara live streaming di Jumat Agung. Dan kami akan terima roti dan anggur sebagai perjamuan kudus yang Engkau tetapkan bagi kami umat-Mu. Kami terima undangan-Mu untuk lebih lagi kami merasakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Darah dan nyawa sudah diserahkan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan juga malam ini. Kami tahu semua sedang sulit, tetapi kami terlebih tahu bahwa Allah sanggup melipat gandakan rezeki kami dengan cara dan waktu Tuhan. Persembahan yang menurut hitungan kami kecil dan sedikit, kami percaya ini tetap mulia di hadapan-Mu. Dan persembahan ini tetap menjadi pujian, hormat, kemuliaan-Mu yang Kau percayakan untuk gereja-Mu kelola menjadi pekerjaan misi di tengah-tengah dunia melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mengambil bahagian dalam ibadah Kamis Putih pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-jemaat yang terus setia mendukung dan menopang pelayanan gereja. Jemaat GBKP Cengkareng yang luar biasa, yang hebat, yang Tuhan tempatkan di dunia ini untuk menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk indahnya kebersamaan kami dengan Engkau malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi kitab Denden nomor 281, bait 1 dan 2, kekelengan Yesus kempak manusia. Kekelengan Yesus
Saudaraku jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang telah Yesus ajarkan kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita secara live streaming pada malam hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita pakai waktu kita sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kuasa